adik-adik yang sedang menggumulkan juga untuk sekolah teologi. Satu kesempatan yang baik ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, dari waktu ke waktu ini selalu ada yang bertanya, mencari-cari informasi tentang sekolah teologi di STTB itu, STH itu seperti apa sih? SPD itu seperti apa sih? Ini open house ini disediakan supaya kita bisa lebih efektif, efisien. Kemudian ada kesempatan tanya jawab berkaitan dengan program studinya, berkaitan dengan cara hidup di asrama, dan kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktis nanti. Ini apakah onsite, online, dan sebagainya, nanti kita bicarakan. Nah, kami melihat bahwa informasi ini penting dalam rangka mencari pimpinan Tuhan ya. Sama-sama melihat apakah memang saudara-saudara yang sedang menggumulkan atau Bapak Ibu yang menjadi orang tua atau menjadi pembimbing rohani sedang menolong untuk melihat kebutuhan untuk anak-anak bimbingannya atau anak-anaknya, melihat ini tempat yang paling tepat untuk melakukan pendidikan baik teologi, STH maupun SPD. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu acara, di situ seorang hamba Tuhan yang melayani di daratan Tiongkok. Saat ini kan gereja-gereja di sana sedang mengalami masa sulit ya. Mereka mengatakan ini 3 tahun kekristenan berada di tengah badai. Nah, yang menarik adalah bahwa di tengah suasana sulit, kalau di seluruh dunia kan yang terjadi karena COVID ya, keterbatasan untuk beribadah secara onsite dan sebagainya. Mereka mengalami tekanan sosial politik yang luar biasa sehingga orang Kristen sangat sulit untuk beribadah. Tapi yang menarik adalah dia menceritakan tentang bagaimana gerejanya bukan hanya bertahan, tapi juga terus melayani dan kemudian bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan mereka ada sekolah teologi juga, dan itu terus berjalan dan juga menjangkau lebih banyak orang. Jadi di tengah situasi yang sulit bukan berarti kita harus berhenti. Di tengah situasi yang sulit kita bisa terus melayani Tuhan, dan termasuk kalau memang Tuhan pimpin saudara-saudara atau anak-anak bimbingan saudara, maka pendidikan teologi bisa terus berlangsung. Tuhan membentuk kita bukan hanya di masa yang baik, tapi Tuhan membentuk kita juga di masa yang katakan tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan banyak belajar, mendengar tentang STTB, apa yang menjadi keunikan di STTB. Saya hanya memberikan 3 catatan bahwa yang pertama, STTB menekankan pendidikan teologi yang bersifat aplikatif dan transformatif. Ada motonya pastor scholar. Jadi punya pemahaman teologi yang kuat, yang mendasar, punya akar firman yang baik, tapi juga ketika melayani di remaja, pemuda, pelayanan anak-anak di gereja bisa melayani dengan baik. Ketika melayani sebagai guru di sekolah, maka akan melayani sebagai guru Kristen yang baik. Yang kedua, kita menekankan pada konteks perkotaan. Jadi ada kebutuhan yang dilihat, kebutuhan yang besar, mereka yang dipersiapkan untuk melayani remaja, pemuda, anak-anak di perkotaan. Kemudian yang ketiga, kita melihat pentingnya pembinaan yang utuh yang berbasiskan pemuridan. Jadi pemuridan dimuridkan selama mahasiswa supaya bisa menolong remaja, pemuda, anak-anak yang dilayani untuk mengalami pembentukan yang utuh dalam hidup mereka. Kisah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Budwi, Pak Ramli, dan Q&A kita. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Bersyukur ya saat ini bisa bergabung dengan SCT Bandung untuk kita semoga ya melalui apa yang kita lakukan bersama pada sore hari ini bisa memantapkan panggilan adik-adik semua, terutama yang saat ini sedang bergumul untuk studi teologi gitu ya, dan mempertimbangkan SCT Bandung. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari satu ayat yang sangat terkenal gitu ya, yang saya rasa juga teman-teman semua juga sudah sering mendengarnya, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, teman-teman semua, ini adalah perkataan Paulus terhadap Timotius ya. Timotius masih muda dan dia ditempatkan untuk memimpin satu jemaat di kota Efesus.
kota yang pada waktu itu cukup dinamis ya, kotanya pusat pendidikan, perdagangan, ada kuil-kuil dewa-dewi yang sangat banyak, yang terbesar adalah kuil dari Artemis di situ. Nah, Paulus itu mempersiapkan Timotius bukan cuma untuk sekedar begini. Timotius dididik masuk sekolah teologianya Paulus begitu ya, supaya mendirikan gereja dan membuat gereja jadi besar. Nggak gitu tujuannya Paulus. Ya, tapi tujuannya adalah Timotius, kamu saya muridkan seperti masuk sebuah sekolah teologi begitu. Untuk apa? Supaya ketika Timotius siap untuk diutus, ini pengutusan begitu ya. Timotius bisa menjadi seorang pemimpin jemaat yang menggerakkan jemaat itu memberkati kota tempat di mana gereja itu berada. Gitu. Ya ini sesuatu panggilan yang menakutkan ya. Jangankan mikirin gereja, biasanya cuma mikirin komisi pemuda atau komisi remaja di gerejamu. Jangankan suruh mikirin kota, saya tuh di gereja cuma jadi usher gitu, atau cuma jadi pengurus, salah satu pengurus begitu, menakutkan. Perasaan-perasaan begitu juga dialami oleh Timotius gitu. Karena itu Paulus memberikan nasihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, harus punya keyakinan bahwa Tuhan yang akan memimpin. Nah, kota Efesus itu kota yang dinamis dan penuh perubahan. Ya, saya nggak tahu kenapa kok Paulus menempatkan Timotius di sana, tetapi apapun itu adalah keputusan yang menurut saya sangat strategis ya, di sebuah kota yang penuh dengan problem dan juga penuh dengan kemajuan, ditempatkanlah seorang muda yang siap untuk belajar, yang mudah beradaptasi, gitu, yang siap untuk dibimbing, begitu. Nah, tentu saja kesulitan Timotius banyak ya di kota itu, kota yang berkembang, perubahan-perubahan terus terjadi, berhadapan dengan tradisi yang lama, orang-orang yang berbeda berpikiran dan seterusnya. Tetapi Timotius itu siap memberikan dirinya di tengah segala keraguan, ketidakpedean, gitu ya, ketidaksiapan, tapi dia memberikan diri siap untuk dipakai oleh Tuhan melayani di kota Efesus ini. Nah, teman-teman, setelah COVID, pada masa COVID ini, saya rasa kita juga mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat, gitu ya. Masyarakat berubah, gereja juga harus berubah. Nah, karena perubahan-perubahan inilah dibutuhkan generasi-generasi muda seperti kalian semua. Kalian itu adalah Timotius zaman sekarang begitu. Perubahan apa sih yang terjadi? Yang pertama, masyarakat menjadi mengalami digitalisasi dan virtualisasi, termasuk juga gereja. Jadi ingat ya, jadi saudara dipanggil bukan cuma untuk melayani gereja, tetapi menggerakkan, menolong gereja untuk melayani, untuk menjangkau masyarakat. Khususnya kota di tempat di mana Tuhan nanti tempatkan kalian. Nah, COVID ini kan membuat semuanya digital, virtual gitu kan. Nah, gereja juga begitu, jadi digital worship, digital discipleship, digital mission, digital counseling, digital pastoral care, semuanya menjadi digital gitu. Nah, ini masih permulaan ya. Kalau kedepannya begini terus, siapa yang bisa menggerakkan gereja atau yang memimpin gereja kalau bukan generasi muda, kalian-kalian yang memang lahir dalam budaya digital ini. Begitu. Jadi, karena itulah dibutuhkan anak-anak muda yang mau melayani dalam budaya yang berubah ini. Dan SCT Bandung pun adalah sebuah sekolah teologi yang dimana nanti kalau Tuhan izinkan saudara belajar di dalamnya mengalami digitalisasi dan virtualisasi gitu. Jadi di sini kalian nggak akan cuma belajar dengan gaya tradisional, buka buku di kelas, ya memang harus buka buku ya, terus berhadapan dengan dosen gitu ya. Tapi di sini juga ada online learning, pengajaran-pengajaran yang digitalisasi gitu, pengajaran ibadah-ibadah yang semuanya berubah jadi virtual. Jadi itu persiapan nanti akan kalian alami juga di SCTB gitu. Ya, selain belajar teologi, belajar Alkitab, belajar sejarah gereja, belajar bagaimana melayani dan itu, tetapi kalian juga akan immerse itu bahasa Indonesia, masuk nyemplung gitu ya ke dalam budaya yang hari ini terjadi gitu melalui sistem pembelajaran yang ada. Supaya apa? Supaya siap ke depannya gitu. Ke depannya betul-betul siap di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Mungkin di antara kalian ada yang merasa, nggak bisa, saya dari daerah, saya dari
apa namanya ya, laptop aja nggak punya. Tetapi seperti tadi Paulus ngomong kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kalau itu diomongin karena engkau muda, kalau sekarang karena engkau dari daerah misalnya. Ya, tetapi kalau Tuhan yang panggil harus pede dan percaya diri. Nah, yang kedua, masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Akses itu ada di mana-mana, termasuk juga gereja. Gereja lebih terbuka dan mudah diakses. Jadi platform digital ini membuat ini ya, gereja nggak bisa lagi sekarang, ya mungkin kalau tradisional tuh mudah ya, ini gereja khusus orang Tionghoa, ini gereja khusus orang Batak, ini gereja khusus orang Jawa. Tetapi dengan digital ini, orang bisa milih gitu. Dan gereja menjadi lebih terbuka, suku apa saja boleh datang. Dari bangsa manapun, kalau ngerti bahasanya, sok silahkan, kan begitu. Lebih terbuka. Nah, teman-teman generasi yang tua tuh, generasi mungkin saya dan ke atasnya, akan sulit beradaptasi dengan yang begini. Karena merasa nyaman dengan suku sendiri, kalangan tertentu, gitu ya. Nah, lalu siapa yang akan mengantarkan gereja menjadi gereja yang lebih terbuka dan menjawab tantangan di masyarakat yang juga terbuka? Yaitu teman-teman semua yang masih muda ini, yang mudah beradaptasi, yang mudah bergaul, gitu, yang ingin, yang makanya jadilah generasi muda yang tidak eksklusif gitu, yang terbuka dengan segala hal. Nah, lalu juga COVID ini membuat pengabaran Injil tuh dalam skala yang lebih luas ya. Jadi orang yang punya persoalan tuh sekarang nyarinya di dunia digital loh, nyari jawaban, tinggal ketik di Google kan gitu. Saya depresi, ketiklah di Google. Saya patah hati, ketiklah di Google begitu. Karena itu penginjilan digital dibutuhkan banget, gitu, dibutuhkan. Yang nggak ada jarak geografis. Dan penginjilan sekarang nggak cuma untuk menambah jumlah anggota gereja, karena kan tidak dibatasi geografis. Ya kalau yang diinjili adalah orang Singkawang masuk ke gereja Singkawang lagi. Tapi di digital tuh yang diinjili misalnya adalah orang Papua tapi masuk ke situs gerejanya atau YouTube-nya gereja Singkawang. Jadi tujuannya bukan lagi untuk menambah jumlah gereja, tapi untuk membawa orang tersebut kepada Allah memang gitu. Mentransformasi masyarakat di mana mereka berada begitu. Jadi lebih terbuka, lebih mudah diakses, ya. Lalu organisasi gereja lebih flat, hierarki yang tadinya kalau ke gereja itu dengan baju yang sekarang tuh pakai kaos oblong bisa melakukan penginjilan di rumah gitu. Jadi sepertinya lebih flat semuanya gitu ya. Nah, yang masuk dalam culture ini adalah kalian anak-anak muda. Kalau usia-usia kami ini dosen-dosen tuh mungkin bisa, tetapi perlu adjustment yang lebih gitu ya. Tapi anak-anak muda kalian itu akan lebih luwes masuk ke dalam hal-hal seperti ini, memikirkan semuanya secara digital, keterbukaan dan lain sebagainya. Nah, saya rasa pada waktu Paulus memilih Timotius juga ada hal-hal yang dipikirkan oleh Paulus tentang kedepannya. Kayaknya ini karena Timotius generasi muda, maka perubahan bisa lebih cepat dilakukan gitu. Lalu gereja lebih terintegrasi loh hari ini, lebih terintegrasi ya. Karena hampir semua aktivitas dilakukan dalam dunia digital, udah ngumpul di situ. Jadi integrasi antara ibadah, misi, pemuritan, pelayanan pastoral. Semoga kalian mengerti yang saya omongin ini ya. Jadi nggak lagi pisah-pisah gini. Kalau sekarang kan nggak digital tuh semua terpisah gitu. Yang ngurusin ibadah ya ibadah nggak ada urusannya dengan misi gitu. Yang pastoral ya, yang konseling ya konseling gitu. Tetapi semua orang nyari digital. Jadi digital tuh mengharuskan kita melakukan integrasi. Tujuan utamanya bukan untuk ngumpulin orang, tapi memperlengkapi dan mengirim orang-orang itu untuk terjun dalam dunia misi di dalam dunia digital ini gitu. Jadi integrasi dilakukan. Bagaimana orang klik satu YouTube, di situ dia dapat pengetahuan tentang Kristus, hatinya digerakkan untuk bermisi, ya, kemudian emosinya disentuh dan seterusnya. Nah, yang suka integrasi begini anak muda biasanya. Ya, dengan platform dunia digital ini diintegrasikan dengan ini, dengan flowchart dan lain sebagainya. Dan ini juga yang akan kalian alami di STT Bandung. STT Bandung adalah sekolah yang sangat menekankan integrasi. Jadi bukan misah-misahkan antara bagian ini tidak, tapi semuanya jadi satu gitu. Keterkait satu dengan yang lain.
Jadi sekalipun nanti ada yang sekolah STH, tapi juga penting belajar pendidikan. Yang SPDK, kalian juga harus belajar teologi. Gitu. Jadi terintegrasi semuanya. Gitu ya. Yang kedua tadi saya ngomongin, yang STB juga ya sekarang bukan cuma terdigitalisasi, virtualisasi, tapi juga menjadi sekolah yang lebih terbuka dan mudah diakses. Makanya teman-teman kalau mau tahu lebih banyak STB, cobalah bergabung dengan sosial medianya STB Bandung. Ada di sana ada banyak informasi yang mungkin kalian perlukan, juga buka YouTube-nya, ada pengajaran-pengajaran dari para dosen yang bisa kalian lihat di sana gitu ya. Lalu masyarakat sekarang, masyarakat kita karena pandemi ini sangat merindukan adanya komunitas-komunitas gitu ya, komunitas. Nah, gereja juga begitu. Gereja kedepannya adalah gereja yang menekankan pentingnya membangun komunitas, bukan bangun gedung atau bangun program. Karena sekarang orang sudah lihat, oh ya, nggak ada gedung ternyata bisa beribadah gitu ya. Jadi nggak sibuk dengan program-program, tetapi membangun komunitas. Nah, anak muda ini anak muda banget, bener nggak? Kalau sekarang saya lihat ya, ada komunitas bikers, ada komunitas apalah misalnya ya, ini dan itu yang banyak gitu ya. Komunitasnya banyak banget. Nah, inilah yang peluang-peluang yang ada di zaman ini, yang di mana Tuhan memanggil saudara semua, anak-anak muda untuk melayani, gitu, untuk melayani. Jadi masuk sekolah teologi nggak seperti zaman dulu ya, masuk belajar gitu dengan cara tradisional, tapi sekarang kalian anak-anak muda di STB membangun komunitas gitu. Ini dan STB juga sadar betul akan pentingnya akan hal ini. Ada komunitas-komunitas yang dibentuk, kelompok-kelompok pemuritan yang dibentuk, ya yang kalian bisa mengikuti di dalamnya nanti. Jadi perubahan-perubahan yang begitu cepat ya. Lalu juga ada gereja yang peduli sekarang ini. Gereja yang lebih peduli kepada isu-isu kemasyarakatan ini karena COVID. Gereja baru sadar, iya ya, apa yang terjadi di masyarakat mempengaruhi gereja. Nah, kalau dulu-dulu gereja kadang-kadang kurang peduli, akan perang kan terjadinya di sana, di sini. Gereja yang penting kita sana perang, yang penting kita tetap haleluya, puji Tuhan, happy-happy gitu ya. Sekarang nggak gitu. Sudah waktunya gereja melihat apa yang terjadi di masyarakat dan ikut ambil bagian. Tidak fokus hanya membangun diri sendiri, tetapi melatih jemaatnya untuk peduli kepada situasi yang terjadi di sekitarnya. Nah, generasi milenial dan generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat peduli terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Inilah zamannya kalian. Saat inilah adalah saatnya kalian. Saatnya kalau Tuhan memanggil saudara dibentuk di SCT Bandung untuk belajar, ya, kemudian saudara kalau sudah waktunya akan diutus, bukan hanya untuk membesarkan gereja, tetapi untuk mentransformasi masyarakat. Melalui dengan berbagai perubahan yang terjadi yang ada, yang hanya bisa dilakukan dengan efektif oleh generasi-generasi muda seperti kalian. Zaman ini membutuhkan saudara-saudara sekalian, membutuhkan anak-anak muda yang mau menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak bisa lagi mengandalkan tante-tante, om-om, engkong-engkong gitu ya, nggak bisa lagi. Sekarang kita ngandelin kalian yang muda-muda nih. Ayolah, ajarin kita. Nanti kalau kalian lulus, kalian yang mengajari dosen-dosen. Mengajari kita dunia digital, dunia virtual, ngajarin kita bagaimana peduli kepada masyarakat, bagaimana melakukan integrasi. Kalian akan lebih expert di situ. Masa depan bukan cuma gini ya, masa depan gereja ada di tangan kalian, tapi juga bukan cuma masa depan gereja, masa depan bangsa ini. Bukan cuma masa depan bangsa ini, masa depan dunia. Ada di tangan anak-anak Tuhan yang rela menyerahkan dirinya untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan itulah kalian. Nggak kebetulan kalian ada di sini saat ini bersama dengan kita, dosen-dosen SCT Bandung, untuk mengeksplorasi gitu ya pendidikan teologi. Tapi ini adalah, saya rasa adalah panggilan, kesempatan yang Tuhan berikan supaya melalui kalian nanti nama Tuhan dimuliakan di Indonesia dan di seluruh dunia. Amin.
Amin. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk pemaparannya. Itu hal yang penting, makanya kita perlu banyak darah muda. Sebelum ke Paramli, mari kita tonton dulu sebuah video tentang apa sih yang terjadi di saat teman-teman ada di STT Bandung, teman-teman ada di kampus gitu ya, dan teman-teman berasrama. Ini asrama beneran kayak gini. Dapat keluarga baru yang benar-benar buat kita itu semakin dekat sama Tuhan. Aku juga bisa sharing, bersuka cita, canda tawa, makan bareng dengan kakak dan adik tingkat. Ketika kita stuck dengan tugas-tugas kuliah, kita bisa langsung ke kamar teman, bertanya untuk berdiskusi, sambil bertanya apakah ada stok cemilan mereka di kamar. Poin plusnya, saya bisa memiliki teman-teman dari berbagai daerah. Dari antara banyaknya fasilitas di STTB, aku ngerasa aku paling didukung dengan fasilitas kafe asrama. Ini adalah tempat ternyaman bagi aku untuk belajar bareng-bareng sama teman-teman angkatan. Kamar disediakan tempat tidur yang sangat nyaman. Di jendela saya biasa melihat pemandangan kota Bandung. Juga yang bikin betah lagi ada meja belajar yang sangat nyaman untuk digunakan. Aku bisa lebih fleksibel daripada di perpustakaan. Adanya dispenser 3 suhu di lorong yang memudahkan saya untuk nyeduh teh di pagi hari. Aku pingin ngumpul bareng-bareng lagi. Kayak ngerasa, ya kehidupan asrama aku keskip 1 tahun. Pingin makan bareng, berbagi cerita, berbagi makanan juga. Ibadah lorong bersama, ibadah kapel bareng, Ujian bersama dan doa bersama. olahraga bareng. Piket sampai ketawa-ketawa bareng. Menyenangkan, nyaman, Mengalami transformasi kehidupan dalam bidang pengajaran, spiritual, karakter, dan pelayanan. Kita itu dibentuk untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab, memiliki hati seorang hamba yang mau melayani, terus juga berbagi dengan teman-teman kita. Jadi di asrama kita memiliki rekan-rekan bertumbuh bersama, berjuang bersama, dan dibentuk bersama untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tempat yang sangat tepat untuk kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di dalam seminari. Asramaku adalah keluargaku. Harta terindah yang Tuhan kasih ke aku. Please, mau ketemu harta terindah dari Tuhan. Semoga kita semua segera bertemu bersama di dalam kampus dan asrama STT Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Baik. Silakan Pak Ramli, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Pak Ramli menjelaskan lebih jauh lagi tentang admisi. Ya baik, selamat sore dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya, khususnya yang baru masuk tadi, ya baru bergabung di Zoom ini. Sambil saya mempersiapkan, tadi kita sudah didasari dengan kebenaran firman Tuhan dalam konteks dunia saat ini, tantangan saat ini bergereja, bermisi, berpastoral konseling, dan lain sebagainya. Baik, saya dari admisi akan memberikan pemaparan berkaitan dengan prodi-prodi yang ada di STT Bandung, ya, kemudian juga bagaimana proses admisi atau pendaftaran mahasiswa baru sehingga bisa menjadi mahasiswa di STT Bandung. Saya ingin memberikan pemaparan secara garis besar saja bahwa ada 6 prodi di STT Bandung tingkat program studi sarjana atau S1. Nah, sarjana sendiri itu ada 2, yaitu sarjana teologi atau STH dan sarjana pendidikan Kristen atau SPD. Kemudian S2 magister teologi magister teologi, MTH magister pendidikan Kristen atau EMIN, dan magister ministry kepemimpinan pastoral EMIN. Jadi yang 2 ini adalah vokasi.
Ya, jadi yang fokus utama di STTB yaitu STH, SPD, MTH dan MPD. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian ini garis besar saja, nanti mungkin ada tanya jawab nanti akan lalu pendaftaran, saya langsung masuk ke pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun 2020-2021. Yang lalu sudah dibuka gelombang 1 yang dilaksanakan pada 26 Oktober tahun 2020. Kemudian di gelombang kedua ini, dari admisi STTB juga mengadakan penerimaan mahasiswa baru, yaitu pada tanggal 10 Mei 2021, itu batas akhir pengumpulan formulir pendaftaran. Batas akhir 10 Mei untuk 6 prodi ini. Ya, 10 Mei 2021. Nah, tanggal 24 Mei itu ada psikotes secara online dilakukan. Kemudian juga ada tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan tahun 2021 ini. Kemudian kelengkapan apa saja untuk admisi di STT Bandung? Tentu formulir pendaftarannya itu untuk S1 kami menyiapkan calon mahasiswa untuk baru untuk mengisi formulir pendaftaran. Ini bisa diakses saat STTB, juga email daripada admisi. Kemudian menulis kesaksian pertobatan. Ini penting sekali karena STTB sangat menekankan berkaitan dengan pertobatan untuk calon mahasiswa. Kalau belum bertobat, nanti juga dalam proses pembentukan di kampus pasti akan mundur sendiri, biasanya seperti itu. Kalaupun lolos nanti sampai wisuda, mungkin akan bermasalah di dalam ladang pelayanan. Jadi pertobatan ini merupakan kata kunci penerimaan mahasiswa baru di STT Bandung. Pernah ada yang bertanya kepada saya tidak butuh sponsor, saya orang kaya, saya diutus gereja besar, tapi kalau tidak bertobat, boleh nggak kira-kira? Nah, inilah yang membedakan, saya yakin ada beberapa, dan mungkin juga banyak STT-STT di Indonesia, yang sangat menekankan kepada pertobatan seseorang, untuk boleh dibentuk menjadi hamba Tuhan. Jadi bukan masalah ada uang, tidak ada uang, didukung oleh gereja besar, gereja kecil, yayasan besar, yayasan kecil, semua bermuara kepada pertobatan. Ini penting sekali. Jadi ada tulisan kesaksian pertobatan, dan itu harus sangat jelas. Kapan saudara lahir baru, kapan dijamah Tuhan, kapan menerima keselamatan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara-saudara tuliskan di situ. Kemudian menuliskan juga panggilan pelayanan, pergumulan, panggilan untuk nanti ke depan akan melayani Tuhan di bidang mana yang saudara mulai gumulkan. Nah, itu penting sekali. Lalu yang berikut menyiapkan 3 rekomendasi. Ini semua formulirnya akan disiapkan oleh STT Bandung dan kalian akan memberikan kepada rekan sekerja kira-kira dalam komisi, misalnya dalam pelayanan itu ada rekan sekerja, diberikan kepada gembala sidang, kemudian diberikan kepada mentor atau kepada kakak rohani. Jadi ketiga rekomendasi ini akan dikirimkan secara tertutup oleh mereka. Jadi saudara-saudara hanya menyerahkan saja, kemudian mereka mengisi itu dan langsung mengembalikan ke bagian admisi STT Bandung. Kemudian ada form kesehatan yang saudara isi, lalu data keluarga dan konfirmasi dukungan biaya selama saudara studi di tempat ini, kira-kira begitu. Lalu ada penyertaan di sana, kelengkapan dari formulir ini, menyertakan akte kelahiran, fotokopi KTP, pas foto, surat baptis dan CD, ijazah SMU begitu ya, atau yang sederajat, dan raport tahun terakhir, serta kartu BPJS. Ini untuk S1. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan setelah ada ruang nanti yang kami siapkan untuk tanya jawab. Lalu S2, karena hari ini kita open house-nya S1 saja, maka semuanya sama, syaratnya sama, tidak ada kekhususan, kecuali nanti di bawah itu membuat book review.
2-3 halaman untuk MPD, dan paper akademik, menulis paper akademik untuk MTH. Nah, itu pembedanya saja, yang lain sama begitu ya. Kemudian prosedur admisi itu seperti apa? Tentu yang tadi saya katakan mengisi formulir pendaftaran, serta kelengkapannya dan dikembalikan ke bagian admisi sebelum batas waktu, yaitu kami sudah berikan tanggal 10 Mei. Jadi batas waktu sebelum tanggal 10 Mei, semua kelengkapan sudah harus dimasukkan berkaitan dengan formulir pendaftaran tadi. Nah, kami akan menyeleksi awal, ini ada tahap pertama seleksi dari tim admisi, berkaitan dengan kelengkapan. Jadi jika lengkap, maka akan dipanggil untuk mengikuti tes dengan surat resmi dari admisi. Kalau tidak lengkap, kami terus akan ingatkan ada staf-staf yang saya akan kenalkan nanti begitu, yang akan memfollow up itu, ya, mengingatkan surat CD dan katekisasi kok belum ada, misalnya begitu. Pas fotonya Jo belum ada. Kemudian biaya dukungan sponsor dan lain sebagainya. Sampai lengkap baru kami akan panggil. Ini seleksi pertama. Jadi seleksi pertama admisi untuk rekrutmen ini adalah kelengkapan semua dokumen untuk pendaftaran, begitu ya. Kemudian kami akan melakukan panggilan untuk ikut tes. Nah, tahun ini masih tetap dilakukan tes secara online, begitu ya, atau daring, begitu. Yang tahun lalu sudah kami lakukan dan berjalan dengan baik. Kemudian kurang lebih seminggu atau lebih sedikit, begitu 7-10 hari, kami akan mengumumkan penerimaan melalui telepon dan surat resmi kepada teman-teman yang mengikuti rekrutmen untuk penerimaan mahasiswa baru di STT Bandung. Nah, kira-kira itu prosedurnya. Lalu kontak admisi. Ya, kontak admisi silakan menghubungi, ada alamat email, website, dan nomor HP. Kalau admisi itu emailnya admisi@sttb.ac.id. Kemudian kalau bagian website begitu, sttb.ac.id ke bagian admisi. Itu cukup jelas informasi kami masukkan di sana. Lalu ada HP yang saudara bisa SMS atau bisa telepon di nomor HP admisi 08157336009 begitu. Nah, kira-kira demikian dari saya, admisi dan prodi yang sudah singkat saja dikenalkan bahwa ada strata 1 dan ada strata 2. Kira-kira demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, ayo Bu Pauline. Baik, terima kasih Pak Ramli untuk penjelasannya yang diringkas begitu rupa ya. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, saya akan memberikan waktu untuk bertanya secara langsung ataupun apabila mau bertanya via chat juga saya persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya, Ibu, apakah ada persyaratan umur gitu untuk kuliah dan kuliah di STTB seperti itu? Terima kasih, Bu. Salam untuk Ibu Desi Nainggolan dan Pak Musuh, Pak Victoria. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Sukardi. Ternyata ini sudah kenal dengan Bu Desi dan Pak Victor ya. Baik, mungkin saya akan minta Pak Ramli. Pak Ramli, apakah memang ada batasan umur ya, kalau baik. masuk S1, Pak? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Supraitno. Ya, sebetulnya dari STTB tidak ada persyaratan khusus menentukan usia berapa. Hanya yang kami concern banget panggilan dan juga sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, begitu ya. Kalau mungkin sudah usia 80 juga harus pertimbangkan kekuatannya, matanya, pendengarannya. Itu mungkin ya. Tentu keputusan akhir diterima atau tidak diterima ini, kami tim, bukan saya sendiri ya, kami ada tim inti, ya, tim struktural, yang juga berdoa dan kadangkala sampai bersih tegang, untuk terima atau tidak diterima. Karena kami tidak mau memutuskan yang salah, karena ini panggilan Tuhan. Kami hanya Allah Tuhan begitu. Baik. Jadi tidak ada kalau sehat jasmani, rohani, masih kuat, matanya terang, telinganya tajam pendengarannya, masih bisa bicara, dan masih bisa tenaga muda untuk pelayanan, welcome. Kami menyambut dengan senang hati. Hanya ada resultnya, yaitu diterima atau tidak diterima. Kan ada proses itu. Ya, baik. Oke, kira-kira begitu ya. Ya, semoga jelas, bisa Pak, ya? diterima ya, Prasu Praitno ya. Ya.
Baik, terima Oke, kasih. baik. Terima Ya, kasih. mungkin ini Baik. saya akan ke Pak Johan dulu ya. Pak Johan, mungkin ini pasti akan ada pertanyaan. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Dwi Maria, terima kasih. Untuk bagi mereka yang sudah menikah, apakah bisa masuk asrama? Jawabannya kan kita tidak menerima ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Memang ada banyak kiri kanan tempat buat host dan sebagainya, tapi mungkin ada alasan lebih lagi yang Bapak mungkin bisa sampaikan sebagai bagian kemahasiswaan. Ya. Di STT Bandung, sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan di asrama. Jadi ada banyak sekali pembentukan-pembentukan, kegiatan-kegiatan, kebersamaan, juga pembinaan-pembinaan dalam basis asrama. Jadi memang kita mewajibkan orang-orang untuk tinggal di asrama bagi yang kuliah S1. Cuma memang kita tidak memiliki fasilitas asrama untuk keluarga. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga dan kuliah S1, biasanya kos atau kontrak rumah di sekitar STTB, tetapi kegiatan-kegiatan bisa mengikuti. Tentu saja tidak seluruh kegiatan, tetapi ada banyak kegiatan yang masih perlu dan sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa yang tinggal di luar, yaitu yang sudah menikah. Itu saja. Baik. Ya, semoga ini bisa dimengerti ya Pak. Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa Pak Semi. Baik. Nah, sekarang masuk ke Ibu Dwi ya. Ibu Dwi ini ada pertanyaan tentang cara pengajarannya nih, Ibu Dwi. Apakah memang akan online terus? Apakah ada online offline? Karena Pak Evan ini ada di Jakarta juga saat ini. Jadi bagaimana? Mungkin itu bisa ditanyakan. Ya. Begitu. Silakan Ibu Dwi. Kalau S1 mungkin barangkali Pak Johan atau Pak Sutrisna lebih jelas ya Pauline. Oh iya, maaf Ibu. Ya, oke, mungkin Pak siapa Pak Sutrisna atau Pak Johan yang mau jawab tentang luring daringnya ini? Pak Sutrisna masih di mute? Ya Pak Johan bisa nyambung. Oh Pak Johan ya, oke Pak Johan kalau begitu maaf Pak Johan maaf. Ya kalau pembelajaran di S1 kita sangat berharap bisa segera kembali lagi ke kampus dan pembelajaran tatap muka normal secara fisik begitu ya, tidak virtual seperti sekarang. Tetapi kondisi memang tidak memungkinkan. Jadi sekarang semua pembelajaran berlangsung secara online di rumah masing-masing. Sangat berharap sebetulnya awal tahun ini sudah bisa kembali, tetapi akhirnya karena situasi belum memungkinkan kita menunda. Sangat berharap lagi tahun ajaran depan, waktu saudara-saudara masuk bulan Agustus, kita sudah bisa secara fisik ada di sini. Tetapi kita tidak bisa memastikan karena kondisi pandemi ini susah diprediksi dan naik turun begitu ya. Kalau harapan kami kita ingin berkumpul dengan mahasiswa di tempat ini, tetapi kita perlu mengambil keputusan berdasarkan perkembangan yang ada. Jadi saat ini 100% online, tetapi nanti ke depan kita berharap ada perbaikan situasi untuk mahasiswa S1. Kalau S2 sudah lebih lama online. Dan ke depan nanti kita akan mengembangkan sistem pendidikan yang hybrid di mana bisa online tetapi juga ada beberapa mata kuliah yang bertemu secara fisik di STTB. Baik, terima kasih banyak Pak Johan. Jadi intinya kita berharap Agustus sudah bisa masuk lagi ke kampus ya kalau untuk S1. Karena untuk lebih kita bisa berasrama, berkomunitas dan semuanya. Baik, oke. Pak, ini mungkin ke Pak Johan lagi ya Pak, karena Pak Johan yang tahu schedule. Daisy ini bertanya mulai kuliahnya kapan? Kurang lebih seperti itu ya, Agustus pasti ya Pak Johan ya? Mulai kuliahnya Agustus nanti. Ya, tapi pasti sudah melewati dulu proses yang tadi Pak Ramli sudah jelaskan. Di Mei ada tes, 24 Mei ada psikotes kalau saya nggak salah, dan semuanya sampai nanti baru keputusan mungkin Pak Ramli di Juli mungkin ya Pak Ramli ada keputusan masuk atau tidaknya di Juli baru Agustus masuk kuliah. Betul Pak Ramli ya seperti itu? Keputusannya seminggu dari tanggal 14, 15, 6 Juni.
Seminggu atau 10 hari sekitar akhir Juni sudah ada keputusan pasti diterima atau tidak diterima. Kira-kira itu gambarannya gitu. Baik. Akhir Juni. Akhir Juni. Baik, akhir Juni. Ya. Jadi Juli sudah bisa siap-siap untuk Agustus masuk ke kampus dan diusahakan onsite. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Boleh langsung bertanya. Kalau misalnya tidak mau chat, langsung bertanya, langsung angkat tangan atau buka. Ya, baik. Selamat sore. Ya, silakan Aryo. Baik, selamat sore. Saya dari Kalimantan Barat. Shalom untuk semuanya, Bapak, Ibu, dosen-dosen semua yang ada di STTB. Ini saya mau bertanya, Pak, untuk perkuliahan di STTB. Perkuliahan di STTB kan saya ada ambil brosurnya. Saya lihat biayanya itu per bulannya itu 1.300.000. Itu untuk uang makan sama uang asramanya sama uang perkuliahannya, Pak. Kalau gimana, saya mau bertanya, Pak, kalau seandainya ada siswa yang kuliah di situ tetapi dia tidak mempunyai biaya dikarenakan dia berasal dari kampung dan juga orang tuanya ada yang tidak mendukung dia untuk dia kuliah, tetapi anak ini ada jiwa untuk dia mau kuliah hamba Tuhan dan ada jiwa untuk mau melayani atau mau menjadi seorang hamba Tuhan, dan dia minatnya atau inginnya kuliah di tempat kuliah Bapak atau di kampus Bapak, apakah biayanya akan diringankan, Pak? Apakah ada cara lain ataukah dicarikan donatur atau sponsor, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Naryo untuk pertanyaannya. Ini saya sampaikan ke siapa ya? Ke Ibu Wemi atau Pak Ramli? Ibu Wemi ya. Mungkin ada bagian sponsor juga, Pak Heri. Pak Heri ya? Bagian sponsor. Pak Heri bagian sponsor. Ya, kalau nggak Pak Heri, Bu Wemi mungkinnya yang sudah siap untuk bahannya. Silakan Bu Wemi. Terima kasih Naryo ya pertanyaannya. Ya, jadi begini pada dasarnya jika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan secara ekonomi dan membutuhkan dukungan, STTB sangat terbuka dengan sponsorship atau beasiswa. Namun Naryo tentu saja untuk terkabulnya beasiswa ini ada proses yang harus dilalui ya, ada syarat-syaratnya juga. Misalnya IPK, lalu juga tidak ada pelanggaran yang Naryo lakukan sehingga mendapat ST itu surat teguran, atau SP surat peringatan, itu tidak boleh gitu ya. Jadi untuk kemungkinan bahwa misalnya seorang mahasiswa mendaftar namun memiliki keterbatasan secara ekonomi dan mengajukan beasiswa itu bisa, Naryo. Oke. Nah, memang di STTB, Naryo, nanti ada juga Departemen Beasiswa. Di sini ada Pak Herianto, nanti beliau bisa menambahkan saya. Jadi unit beasiswa ini yang akan mengatur dan menetapkan syarat-syarat dan ketentuannya. Begitu, Naryo. Untuk sponsornya adakah, Bu, yang untuk sponsornya gitu dari orang atau dari orang lain? Ya, jadi nanti pengajuannya ini saya lihat di chat dari Agatha, saya sekalian menjawab ya tentang beasiswa. Jadi nanti ada mekanisme pengajuan, ada form yang harus diisi, ada surat-surat rekomendasi yang harus diisi, seperti itu. Nanti diajukan ke STTB, nanti STTB akan meneruskan untuk mencarikan dukungan atau sponsor, baik dari gereja maupun lembaga Kristen maupun pribadi, untuk mendukung mahasiswa yang mengajukan beasiswa tersebut begitu. Nah, Naryo bisa juga misalnya seorang mahasiswa sudah punya sponsor pribadi, juga tentu saja sangat memungkinkan ya, misalnya dari gerejanya Naryo atau misalnya ada majelis yang mendukung, itu juga sangat dimungkinkan ya, begitu. Oke, baik. Jadi memang ini tergantung dilihat dari hasil tesnya juga, Ibu Wemi dan Pak Ramli ya. Jadi kalau misalnya tesnya ternyata memang baik, oke, bagus. Lalu memang pada saat wawancara ataupun tes juga langsung terlihat apakah perlu dibantu atau tidak. Lalu kalian mengajukan, itu akan dipertimbangkan baru nanti setelah ada keputusan diterima atau tidaknya dan sebagainya, baru nanti akan dibicarakan lebih lanjut mengenai beasiswa ini.
Tapi apakah mungkin ada tambahan dari Pak Heri dari bagian beasiswa, Pak? Ya, untuk semua teman-teman, SD Bandung pada dasarnya itu sangat menolong dan sangat mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh mahasiswa SD Bandung untuk menyelesaikan studi di SD Bandung. Dengan cara salah satunya adalah memberikan support pembiayaan yang dibutuhkan. Tapi tadi Bu Wemi juga sudah sampaikan ya, untuk sponsor SD Bandung memang kami mengambil beberapa kebijakan. Nanti saudara bisa melihat juga pedoman di website SD Bandung terkait dengan beasiswa. Di sana juga sudah ada panduannya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Tapi kami mempertimbangkan agar saudara-saudara hanya memiliki satu sponsor saja, supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari seandainya ada orang-orang yang mempertanyakan saudara-saudara. Sehingga kalau ada dari SD Bandung, ya melalui SD Bandung, ya hanya melalui SD Bandung gitu. Jangan ada yang lain lagi, karena nantinya di sana SD Bandung itu ada ikatan dinas, saudara-saudara. Kalau ada lebih dari satu sponsor, maka saudara nanti akan bingung, ikatan dinas kemana duluan, gitu kira-kira kan begitu. Nah, untuk mahasiswa baru, saudara-saudara bisa menyampaikan itu ketika di lembar admisi sudah ada, ya. Di sana ada apakah perlu beasiswa dan lain sebagainya, gitu. Keputusan bahwa nantinya akan mendapatkan beasiswa, itu tentunya nanti setelah Anda itu diterima sebagai mahasiswa SD Bandung. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun sudah diterima, tidak kemudian 100% nanti kemudian otomatis harus ada sponsor. Tidak juga. Kami mengusahakan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, sehingga nanti jangan sampai kalau agak lama itu nuntut ke SD Bandung gitu. Karena SD Bandung itu sebagai salah satu sarana juga untuk bisa menyalurkan saudara kepada sponsor-sponsor yang berkenan. Itu mengingat memang sekarang ini juga masa pandemi. Di balik semuanya itu, saya itu dari S1 sampai selesai S3 itu beasiswa. Jadi saya kebetulan juga dari Kalimantan Barat. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, jangan pernah takut hanya karena biaya. Andai saja Anda betul-betul meyakini dan Anda betul dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, saya percaya Anda tidak punya apa-apa, yang penting panggilan itu jelas, kemampuan akademik Anda bagus, keterampilan pelayanan Anda itu mensupport Anda. Saya pikir ada banyak lembaga atau sponsor yang akan nantinya dipakai Tuhan untuk mensupport dari studi Anda. Gitu sih. Ya, semoga jelas ya, Nario ya. Ya, yang pasti memang harus jelas dulu panggilannya. Doakan, Tuhan pasti akan buka jalan. Pasti itu jawabannya ya, Nairo. Doakan dulu gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lain yang mungkin untuk pembiayaan? Oke. Untuk Daisy, nanti untuk pembiayaan bisa dilihat langsung di website. Jadi semua biaya dan semuanya sudah ada. Jadi Daisy tinggal masuk ke website www.sttb.ac.id. Oke, untuk pendaftaran juga ya, ini Nario, pendaftaran kamu masuk juga ke website STTB, ada step-stepnya, ada formulir yang bisa di-download, bisa diisi semuanya, jadi ikuti step-step atau teman-teman juga bisa langsung bertanya via WA kepada nomor admisi kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa masuk juga ke WA, nanti akan dipandu juga melalui WA oleh Pak Agung. Ya, mungkin Pak Agung boleh buka itu. Saya Bu Pauline sebentar mau tambah sedikit ya. Kalau saya mau tambah sedikit ya berkaitan dengan formulir pendaftaran ini. Kalau karena ada kasus, ada tempat-tempat daerah-daerah yang kadang-kala nggak ada internet, nggak bisa akses lewat email dan lain sebagainya. Kalau perlu kami kirim via pos, kami akan kirim via pos. Yang tulis tangan itu, ya. Ada bentuknya begitu. Kertas pendaftaran, formulir pendaftaran itu kalau sulit kalian dapatkan karena jaringan internet, maka kami bisa kirimkan. Kira-kira begitu lewat pos, walaupun memakan waktu yang cukup lama tidak apa-apa begitu. Ini saya tambahkan saja sedikit. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ramli sudah mengingatkan, betul. Jadi ya beberapa daerah masih agak sulit jaringan internetnya. Jadi kalau memang perlu silakan WA. Kalau WA pasti bisa WA. Nanti kami akan kirimkan fisik formulirnya, begitu ya. Mungkin nih tak kenal kan maka tak sayangnya Agung boleh buka itu, Agung boleh buka video dan
melambaikan tangan, bukan tanda menyerah ya Gung, tapi ini tanda berkenalan. Ya, ini adalah Pak Agung, ini ya bisa dilihat namanya ini Pak Agung Sih Pambudi ya. Jadi nanti teman-teman akan dikoneksikan dengan Pak Agung begitu. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, sekali lagi grup WA yang sekarang sudah ada open house tidak akan dibubarkan sampai nanti admisi selesai. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun ada teman yang baru yang akan masuk, silahkan bergabung di WA group yang sekarang ada. Semua pertanyaan-pertanyaan akan nanti dijawab juga oleh Pak Agung. Jadi nanti Pak Agung juga akan masuk ke grup open house tersebut. Terima kasih, Bu Pauline. Dari Bu Gyokli mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Bu. Bu Gyokli ini Wakil Ketua Akademik. Iya. Yang banyak menolong kita untuk menata berbagai hal dalam kehidupan di kampus STTB. Silakan, ya, Bu. Silakan Bu Gyokli. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini senang sekali bisa ada sekian orang yang hadir dan tertarik untuk mengenal STTB. Jadi dengan semua tadi penyampaian baik admisi maupun STTB sedang di mana dan sedang menjawab tantangan dunia ini, saya rasa ini semoga bisa diresponi secara positif dan saudara bisa menemukan tempat yang tepat. Kalau STTB memang yang tepat, kami menyediakan prodi-prodi yang memang relevan menjawab tantangan zaman ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan di dalam doa dalam proses ini bisa sampai pada admisi. Ya. Ini adalah pergumulan Tuhan dan kita mendirikan prodi. Saya mau pertajam aja, jadi STH dan SPD. Ya. Program STH yang ada nuansa pendidikannya karena zaman sekarang sangat dibutuhkan sekali. Hamba Tuhan perlengkapi selengkap mungkin dalam pengertian jadi menjawab tantangan zaman. Kemudian SPD, yaitu sarjana pendidikan Kristen untuk menjawab apalagi sekarang pendidikan terus-menerus berkembang, jadi ada sekian hamba Tuhan yang dipanggil untuk dunia pendidikan secara formal. Ya, kiranya dalam pergumulan ini sampai saudara mengambil keputusan, saudara bergumul bersama Tuhan, dan kalau ada butuh informasi lebih lanjut, kami siap dihubungi untuk dikontak lebih lanjut. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Trisna. Terima kasih, Bu Gyokli. Menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan Pak Heri. Pak Heri ini sekarang Kaprodi STH, Pak Mario Kaprodi SPT. Ya, saya mengulang lagi pertanyaan Nario ya. Di percakapan kita siang hari ini, sore hari ini menolong kita untuk mendapatkan informasi semaksimal mungkin dalam rangka mengkonfirmasi atau menggumulkan pimpinan Tuhan untuk saudara-saudara studi di STTB. Kalau memang Tuhan pimpin saudara-saudara untuk studi di STTB, maka sesulit apapun kendala yang dilihat, saudara-saudara akan nyampe di STTB nanti. Kita akan bertemu Agustus nanti. Jadi jangan khawatir kalau ada kesulitan ini dan itu, ditempuh saja prosedurnya, dari saudara lakukan yang terbaik, kemudian kami juga dari STTB akan melakukan yang terbaik dalam proses seleksi admisi. Itulah yang kita akan jalani untuk menemukan pimpinan Tuhan. Kalau memang saudara-saudara dipimpin Tuhan untuk studi di STTB, saya berharap banyak dari saudara, atau kalau bisa semuanya akan berjumpa nanti Agustus di tahun ajaran yang baru. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita di dalam perjalanan ke depan. Terima kasih.